Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ula hamda syakirin wa nusni alaihi thana'uz zakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kajian kita hukum seputar puasa Ramadan. Pada pertemuan bagian yang ketiga, halaqah yang ketiga, kita sudah membahas al-a'dzar al-mubihah lil fitr, udzur-udzur yang membolehkan kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan sudah kita sebutkan udzur-udzur tersebut, di antaranya adalah karena sakit, ya, kemudian karena sudah lanjut usia, kemudian safar, dan selanjutnya yang ketiga atau keempat adalah al-haid wan nifas, dan yang keempat atau yang kelima ini belum kita sebutkan. Di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan, dan ini tentunya adalah khusus bagi kaum wanita, yaitu al-haml wal radha'. Wanita-wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ini di antara perkara atau uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun mengenai uzur yang keempat ini, yaitu al-hamil wal murdi, wanita hamil dan wanita yang menyusui, ya, maka syariat yang agung ini meringankan bagi wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui, ya, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, takhfifan anhuma, dan tentunya ini adalah keringanan bagi mereka berdua, ya, dan tentunya sebagai bentuk Islam menyayangi, ya, mengasihani keadaan wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui. Naam, sedikit kami sebutkan faedah, ya, dalam hal ini. Kalau saja syariat yang mulia ini meringankan bagi wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, Islam ini memperhatikannya, memperhatikan keadaannya,
sehingga ketika datang kewajiban untuk berpuasa, adapun bagi wanita yang sedang hamil atau wanita atau ibu-ibu yang sedang menyusui, maka Islam dengan penuh perhatian kepadanya membolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Apa yang ingin kita sampaikan? Wahai para suami, sayangilah istrimu yang sedang hamil. Wahai para suami, sayangilah, perhatikanlah istri-istrimu yang sedang menyusui. Kalau saja syariat yang mulia ini menurunkan, meringankan bagi mereka, tidak dibebankan bagi mereka untuk berpuasa, padahal ibadah puasa ini ruknun min arkanil Islam. Dan seperti inilah syariat kita yang mulia, mengajarkan kepada kita, terkhusus bagi para suami, hendaklah dia belajar, hendaklah dia melihat bagaimana samahatu hadad din, bagaimana Islam ini sangat memuliakan wanita. Nah, maka hendaklah para suami ketika dia sudah mengetahui bagaimana syariat ini sangat memperhatikan istrinya yang sedang hamil, istri kita yang sedang menyusui, itu tidak dibebankan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka sudah merupakan kewajiban dan sangat pantas bagi seorang suami itu untuk lebih menyayangi, lebih memperhatikan istri-istrinya di saat istrinya sedang hamil, di saat istrinya sedang menyusui anak-anaknya. Nah, jadi maka ini uzur yang keempat yang membolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu wanita yang hamil atau menyusui. Nah, di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Syekh Muhammad Az-Zuhaili, di sini Al-Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili menyebutkan, beliau mengatakan, bagi wanita yang sedang menyusui, fa in aftarat al-hamil aw al-murdi khaufan ala anfusihima wajaba alaihim al-qada faqat kal marid. Nah, ini tentunya di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, apabila wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, dia khawatir, takut terhadap dirinya, maka wajib alaihimal qada faqat. Yang diwajibkan bagi mereka berdua adalah qada saja, tidak perlu bayar fidyah. Nah, maka dia seperti apa? Kal marid, seperti orang yang sakit, yang diperbolehkan membatalkan puasa, diperbolehkan tidak berpuasa dan tidak membayar fidyah. Nah, dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu qala inna Allah ta'ala wada'a 'ala al-musafir as-sawm wa satrus salah wa 'anil hamil awil murdi as-sawm. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafir as-sawm, wada'a 'anil musafir as-sawm, artinya Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan bagi orang yang safar untuk berpuasa, kemudian diringankan bagi orang yang safar juga setengah sholat, maksudnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Wa 'anil hamil awil murdi as-saum. Demikian juga Allah Azza wa Jalla ya telah melepaskan kewajiban bagi wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui berpuasa. Naam. Wa kadzalika al-hal idza aftarat al-hamil aw al-murdi khaufan ala anfusihima wa ala waladayhima fayajib al-qada' faqat. Demikian juga keadaan wanita yang hamil dan menyusui apabila dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya khaufan ala anfusihima. Ya, mereka berdua takut terhadap keselamatan jiwanya, ya. Wa ala waladayhima, atau dia takut wanita yang sedang hamil khawatir keselamatan bayinya atau janinnya. Wanita yang sedang menyusui kalau dia berpuasa dia khawatir ya terhadap dirinya dan anaknya yang sedang dia susui. Ya, bisa jadi kalau dia puasa maka tidak akan keluar air susunya, maka dia khawatir ya bagi kesehatan bagi dirinya dan anaknya. Maka dalam hal ini Syekh menyebutkan fayajibul qada'u faqat, maka hanya wajib baginya untuk mengqada puasa. Nah, Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan salah satu contoh tentang bolehnya kita membatalkan puasa dalam satu keadaan tertentu. Ya, di antaranya ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', walau ra'a as-sha'im fi Ramadan ya musrafan 'ala al-gharq wa nahwahu. Apabila orang yang sedang berpuasa ini dia melihat seseorang yang sedang tenggelam, ya, atau yang lainnya dalam keadaan bahaya, orang yang sangat membutuhkan pertolongan, walam yumakkinhu takhlisuhu illa bil fitr, dan dia tidak akan mampu menolong orang ini kecuali dengan membatalkan puasa, liyataqawwa, agar dia kuat mampu menolongnya, seperti yang disebutkan dicontohkan oleh Imam An-Nawawi di sini, orang yang tenggelam, ya, maka dia harus kuat renang, ya, agar dia bisa memikul nanti membawa orang yang tenggelam tadi. Nah, seperti ini, maka Imam An-Nawawi mengatakan fa'aftara lidzalika jaza, lalu dia membatalkan puasanya untuk menolong orang yang tenggelam tadi, fajaza, jaza, boleh. Bal huwa wajibun alaih, bahkan ini wajib atasnya. Ya, wajib dia membatalkan puasanya untuk menolong orang yang tenggelam tadi. Wa yalzamuhul qada', akan tetapi ya, wajib baginya untuk mengqada puasa yang dia batalkan tadi. Wa yalzamuhu al-fidyah fil asah kal murdi'. Wa yalzamuhu al-fidyah fil asah kal murdi'. Tapi disebutkan juga di sini, akan tetapi ya harus juga baginya membayar fidyah fil asahi kal murdi. Dalam pendapat yang lebih sahih kata Imam An-Nawawi, wajib juga baginya untuk apa? Membayar fidyah seperti wanita yang sedang menyusui. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, dalil dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang diringankannya bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa, yaitu hadis Rasulullah SAW, innallaha wada'a anil musafir, hadis yang sudah kita sebutkan tadi, syatras salah was saum wa anil hubla wal murdi as-sauma. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya telah meletakkan, artinya melepaskan kewajiban berpuasa ini dari orang yang sapar,
Innallaha wada'a 'anil musafir satra shalah, sesungguhnya Allah azza wa jalla ya telah menjatuhkan dari orang yang musafir ini setengah salat. Wasauma juga puasa, wa 'anil hubla wal murdi as-sauma, dan bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui, Allah azza wa jalla ya menggugurkan baginya kewajiban berpuasa. Naam. Maka terkumpul bagi kita jamaah sekalian sebab-sebab yang membolehkan bagi kita tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada 4. Ya, yang pertama safar, yang kedua al-murdi, al-marad, ya, yang kedua al-marad karena sakit, kemudian yang ketiga al-haid wan nifas, ya, haid, wanita yang sedang haid atau nifas, wal khaufu minal halak, dan demikian juga apabila seorang dia takut, ya, al khaufu minal halak, takut daripada takut dengan misalnya kematian akan menimpanya, atau takut dia binasa. Maksudnya di sini apabila dia dalam keadaan tadinya sehat, kemudian dia bekerja keras fi nahari Ramadan, dia bekerja keras karena capeknya bekerja, ya, kemudian dia mengalami sakit, ya, dan dia merasakan dalam keadaan ini, ya, ini kalau saya lanjutkan puasa maka saya akan bisa jadi jatuh pingsan atau mati, maka di sini boleh baginya untuk membatalkan puasa. Nah, demikian juga halnya seperti wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ini juga maksudnya diringankan dia untuk meninggalkan puasa ini, yaitu al-khawfu minal halak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah muftiratus saum atau mufattirati as-saim. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apa saja yang membatalkan puasa. Nah, di antara yang membatalkan puasa adalah al-aklu wasyurbu. Nah, ini yang pertama. Al-aklu wasyurbu amdan. Makan atau minum secara sengaja. Nah, ini jelas membatalkan puasa. Dan ini disepakati oleh para ulama, ya, ala tahrimit ta'am wasyarab ala shaim idza kana amdan. Jadi para ulama bersepakat haramnya, ya, makan dan minum bagi orang yang berpuasa dengan sengaja. Nah, dan ini sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, makan dan minumlah kalian, maksudnya di sini sebelum fajar, di waktu malam, ya, hatta yatabayyana lakumul khayt al abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, ya, dari waktu fajar. Nah, thumma atimmu as-siyama ilal lail, setelah itu kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, maka ayat ini bayyanatil ayah annahu la yubah lis-sha'im al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajr. Jadi ayat ini sangat jelas, ya, mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak boleh bagi orang yang berpuasa makan dan minum, ya, ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar, hatta al-lail, sampai malam, maksudnya sampai ghurubus syams, sampai
terbenam matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Adapun apabila ada orang yang makan fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan, ya, dalam keadaan lupa, fasiyamuhu sahih, maka puasanya sahih, tidak batal. Wa yajib alaihi al-imsak idza tadzakkar, akan tetapi setelah dia ingat, wajib baginya untuk al-imsak, ya, dia tinggalkan makanan tersebut. Naam. Aw dzakara annahu shaim, atau setelah itu dia ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Nah, ini sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa saja yang lupa, ya, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, sesungguhnya tadi makanan yang dia makan ketika dalam keadaan dia lupa, minuman yang dia minum ketika dia dalam keadaan lupa, ya, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, sungguh itu Allah azza wa jalla yang memberikan makanan untuknya, Allah azza wa jalla yang memberikan minuman untuknya. Jadi bukan berarti, oh saya tadi lupa, saya makan, udahlah kalau gitu saya batalkan puasa. Tidak, akan tetapi harus dia melanjutkan puasanya. Nah, kemudian ada masalah, ya, dalam hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ya, falau baqiya ta'amun baina asnanihi, kalau sekiranya ada sisa makanan, ya, ini belum sikat gigi, jadi habis makan, habis sahur, ya, kemudian setelah itu salatul fajr, ya, atau salat subuh, belum sikat gigi tadinya, lalu ada sisa makanan, ya, Syekh menyebutkan fa jara bihi riquhu min ghairi qasdin, lalu sisa makanan yang ada di giginya ini tertelan dengan tanpa sengaja, lam yuftir in ajiza an tamyizihi wa majjihi, maka di sini dia tidak batal puasanya, ya, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia susah untuk mengetahui di mana posisi ini sisa makanan nyelip di gigi saya, atau di mana posisinya, dia susah, ya, tidak bisa dia mengetahui tempatnya, li'annahu ma'dzurun fi, karena dalam keadaan ini dia diberikan uzur, wa ghairu muqassir, dan dalam ini dia tidak dianggap meremehkan, ya, sisa makanan yang masih ada di mulutnya. Nah, fa in istata'a ikhrajahu wa tamyizu, akan tetapi apabila dia mampu untuk mengeluarkannya, sisa makanan tadi, dari mulutnya atau di giginya, ya, lakinnahu bala'ahu qasdan, ini sudah tahu dia ada sisa makanan di giginya, ya, dan dia mengetahui persis tempatnya di mana makanan tersebut, ya, sisa makanan itu di giginya, lakinnahu bala'ahu, akan tetapi dia telan, qasdan, dengan sengaja, ya, dengan betul-betul dia berniat untuk menelan sisa makanan tadi, fa innahu yuftir li taqsirihi fi ikhrajihi wa ilqa'ihi, maka dalam hal ini membatalkan puasanya, ya, ini membatalkan puasanya, karena dia dianggap di sini menyepelekan, ya, dia meremehkan, ya, padahal dia sudah mengetahui bahwasanya di sini ada sisa makanan dan dia sekarang dalam keadaan berpuasa. Nah, contoh berikutnya dalam masalah ini, lau subbal ma fi halqihi mukrahan, apabila kucurkan air, ya, ke dalam kerongkongannya, tapi apa? Mukrahan, dalam keadaan dipaksa. Asna al-igma' awin naum, atau dia dalam keadaan tidur,
Ya, lalu ada orang yang menumpahkan air, ya, atau mengucurkan air masuk ke kerongkongannya. Hukumnya bagaimana? Lam yuftir. Lam yuftir, maka ini tidak membatalkan puasanya, lintifa'il ikhtiyar, karena tidak ada baginya dalam keadaan ini pilihan. Ya, nggak bisa, dia nggak tahu. Ya, sekiranya kalau dia tahu, maka dia tidak akan memasukkan atau membiarkan orang tadi memasukkan air ke dalam kerongkongannya. Nah, nggak ada pilihan baginya. Wa qiyasan bil aula 'alan nasi, dan tentu ini adalah sebagai bentuk qiyas al aula 'alan nasi, bagi orang yang lupa. Nah, kalau orang yang lupa saja, ya, dia makan, ya, lupa kalau ini dia sedang berpuasa, ya, maka ini dia dimaafkan, ya, tidak membatalkan puasanya. Nah, li'annal mukrah mukhatab bil akli lidaf'i dharar al ikrah an nafsihi wan nasi laisa mukhataban bi amrin wala nahyin. Adapun orang yang dipaksa di sini, ya, memang dia disuruh untuk makan, ya, dengan dipaksa. Nah, maka lidaf'i dharar al ikrah an nafsihi, jadi untuk mencegah kemudaratan bagi dirinya, ya, yang dipaksa tadi untuk minum, maka mau tidak mau dia harus makan atau minum. Nah, adapun orang yang lupa, nggak ada yang memaksa dia makan, nggak ada yang memaksa dia minum, ya. Kalau orang yang lupa ini saja itu tidak membatalkan puasanya, maka qiyasul aula bagi orang yang dipaksa, ya, bagi orang yang dipaksa untuk makan dan minum, lalu dia makan dan minum, maka ini tidak membatalkan puasanya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, jadi masalah makan dan minum ini, ya, ini membatalkan puasa, dan tentunya diharamkan bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama, ya, sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan, ya. Kemudian masalah berikutnya, wa idza akala shaim aw syariba wa huwa jahil bi tahrimi dzalik. Nah, sekarang ada permasalahan lagi, apabila seorang dia makan atau minum, ya, wa huwa jahilun bi tahrimi dzalik, dan dia jahil, tidak mengetahui, ya, haramnya makan dan minum, dia tidak mengetahui kalau makan dan minum ini membatalkan puasanya. Wa kana qaribu ahdin bil Islam, dan orang ini adalah orang yang, ya, baru-baru masuk Islam. Au nasha'a bi badiyatin ba'idah, atau dia hidup di pedalaman, ya, jauh dari pengetahuan Islam, ya, bihaitsu yakhfa alaihi kaunu hadha muftaran, ya, sampai makan dan minum ini dia tidak mengetahui kalau ini adalah membatalkan puasa, ya, fala yuftir li'annahu la ya'tham, maka dalam hal ini dia tidak batal puasanya, ya, ini tidak membatalkan puasanya, li'annahu la ya'tham, karena dalam hal ini dia tidak berdosa. Fa asbaha an-nasi alladhi thabata hukmuhu bin nas, wa in kana as-sha'im mukhalitan lil muslimin bihaitsu la yakhfa 'alaihi tahrimu aftar li'annahu muqassir. Beda dengan apabila orang yang berpuasa ini dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, artinya tidak samar lagi baginya hukum makan dan minum ini membatalkan puasa, maka dalam hal ini batal puasanya. Nah, permasalahan berikutnya, walau akala wa huwa yadun anna al-fajra lam yattali wa kana qad tala. Apabila ada seorang yang berpuasa, ya, dia makan, yadhunnu anna al-fajra lam yattali, lam yatla. Dia mengira bahwasanya ini belum masuk fajar, ya,
belum waktu fajar, dia masih makan, ya, atau dia sedang sahur, masih saja dilanjutkan sahurnya, dia mengira fajar itu belum masuk. Ya, maksudnya ini adalah fajar as-shadiq. Ya. Wa kana qad tala'a, dan padahal waktu fajar sudah masuk. Aw yadhunnu anna asy-syamsa qad gharabat wa lam takun gharabat, atau dia mengira bahwasanya matahari sudah tenggelam, ya, padahal belum tenggelam, sehingga dia makan. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Aftara wa lazimahul qada, maka ini membatalkan puasanya dan harus baginya mengqada puasanya, li'annahu mufarrid, karena dalam keadaan ini dia termasuk orang yang sedang tidak perhatian dengan ibadah puasanya. Nah, wa amara Umar radhiyallahu anhu bi ayyasuma yauman makanahu. Sebagaimana dalam hal ini Umar bin Khattab memerintahkan kepada seseorang yang terjadi padanya, ya, hal ini untuk mengqada puasanya. Nah, kemudian di antara permasalahan dalam hal ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, wusulu ainin ilal jawf, ya, min manfad maftuh. Apabila ada sesuatu, ain di sini maksudnya adalah syai'un tarahul ain, benda yang bisa dilihat oleh mata, ya, bisa dita'yin oleh mata kita, ya. Apa saja? Misalnya ada potongan lidi, ya, atau apa saja yang bisa dilihat jelas oleh mata kita. Nah, walaupun ini kecil, ya, walau kanat la tu'kal adatan, walaupun benda ini, sesuatu ini, ya, tidak merupakan makanan, seperti benang misalnya, kata muallif mencontohkan. Nah, beda dengan seperti rasa, ya, udara, maka ini tidak mengapa. Wa hararatul ma wa burudatuh bidauq fala yu'athir. Misalnya rasa dingin atau panasnya air, ya, maka ini tidak mempengaruhi puasa. Nah, adapun apabila sesuatu yang bisa jelas dilihat oleh mata, ya, seperti benang, kumpulan benang, nah, ini kemudian masuk ke dalam jaub, ya, ke lambung, ya, melalui kerongkongan misalnya, maka ini membatalkan puasa. Nah, bi khilafi ma yasilu bi ghairi jawfin kadawa 'ala al-jurh alladhi 'ala lahmi as-saq aw al-fakh. Beda dengan apabila di sini yang masuk tidak melalui kerongkongan, ya, tidak melalui mulut atau tidak melalui maftuh, ya, lubang-lubang yang terbuka di anggota tubuh kita ini yang menyampaikan benda tersebut, ya, atau makanan ini ke lambung kita atau ke usus kita. Seperti seseorang yang berobat karena luka, ya, misalnya lukanya terbuka sehingga harus diobati, disirami, ya, dengan dibalut dengan detol atau apa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ini bukan termasuk manfat maftuh, ya, bukan saluran yang menyampaikan obat ini atau apa saja, ya, selain dari makanan, ya, tidak masuk ke dalam lambung atau usus. Nah, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, tentunya yang membatalkan puasa tadi apabila terjadi dengan sengaja. Karenanya al-muallif mengatakan di sini fa idza wasalat ainun
ilal jawb min ahadil manafid al-maftuhah qasdan wa ikhtiyaran batala as-sawm wa yajibul qada. Nah, jadi apabila suatu benda tadi ya yang bisa dilihat dengan mata kita seperti benang atau seperti ya potongan daripada tisu tiba-tiba sengaja dia masukkan, ya maka ini membatalkan puasa. Nah, yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-jima'. Nah, ini pembatal yang paling berat. Ya, pembatal yang paling berat ya di dalam atau hal-hal yang membatalkan puasa adalah al-jima'. Yubtilu as-siyam bil jima' faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamu. Maka siapa yang melakukan hubungan suami istri dan dia sedang berpuasa, batala siyamuhu, maka batal puasanya. Wa alaihi taubah. Ya, batala siyamahu wa alaihi taubah. Batal puasanya dan wajib baginya untuk bertaubat, beristighfar. Wa qada'ul yawm alladhi jama'a fihi, dan mengqada hari puasa ya yang dia melakukan hubungan suami istri pada hari itu. Wa alaihi ma'al qada' kafarah, dan wajib baginya bersamaan wajib atasnya untuk mengqada puasanya, wajib juga baginya untuk membayar kafarah. Wa hiya idku raqabah. Ini kafarahnya urutannya yang pertama idku raqabah, memerdekakan budak. Ya, apabila dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, ya siyamu sahrain mutatabi'in, wajib baginya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati' at'ama 60 miskinan. Apabila dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya ini 1 bulan saja udah enggak mampu dia tahan nafsunya ya. Ya, apalagi 2 bulan. Ya, apabila dia tidak mampu melaksanakan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut, at'ama 60 miskinan, maka wajib baginya untuk memberikan makanan ya 60 orang miskin. Nah, dan ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, datanglah seorang laki-laki dan mengatakan, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah rusak, aku telah binasa. Ya. Wa qala malak, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ada apa denganmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Ya. Aku telah melakukan ini dengan istriku padahal aku sedang puasa. Faqala Rasulullah SAW, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah engkau mampu ya untuk memerdekakan budak? Qala la. Orang ini menjawab, saya tidak mampu. Qala hal tastati'u an tasuma shahraini mutatabi'ain? Rasulullah SAW mengatakan kepadanya kembali, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Lalu dia menjawab, saya tidak mampu. Ya. Qala hal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah engkau mampu untuk mendapatkan makanan, memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Qala la. Kembali dia mengatakan, dia menjawab, saya tidak mampu. Ya, saya tidak bisa. Qala famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dhalika utiya an-nabi bi'araqin fihi tamr wal araq al-miktal qala ayna as-sa'il? Faqala ana, faqala khudh hadha fatasaddaq bihi. Nah, ketika kami menunggu ya duduk, kata Abu Hurairah di sini, maka Rasulullah SAW diberikan ya bi'araq min at-tamr, ya 1 bakul kurma, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mana tadi orang yang bertanya? Faqala ana. Maka orang ini
menunjukkan dirinya, ini saya yang bertanya wahai Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ambil ini kurma ini dan sedekahkan bagi orang miskin, berikan kepada orang-orang miskin. Nah, faqala ar-rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah ini saya berikan kepada orang yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah? Ya. Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada ya di antara dua kampung ini orang yang lebih fakir daripada keluargaku wahai Rasulullah. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Ya, Rasulullah sallam tertawa sampai kelihatan ya gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala at'imhu ahlak. Udah kalau begitu berikan makanan ini, kurma ini untuk keluargamu. Lihatlah wahai jamaah, bagaimana agungnya agama kita yang mulia ini. Ketika seorang dia tidak mampu sama sekali untuk menjalankan apa yang diwajibkan, maka Islam ya tidak mewajibkannya. Islam memaafkannya. Nah, kemudian wa fi ma'nal jima', dan termasuk ya dalam makna atau arti jima' di sini inzalul mani ikhtiyaran, mengeluarkan mani ya dengan kemauan sendiri. Ya, fa idza anzala as-sha'im mukhtaran bitakbirin aw lamsin aw istimna'in aw ghairu dzalika fasada shaumah. Apabila seorang yang berpuasa dia mengeluarkan maninya dengan sengaja, dengan pilihannya, ya, dengan cara misalnya dia mencium istrinya, aw lamsin atau meraba, aw istimna atau melakukan istimna, ya, aw ghairu dzalika atau selain daripada itu, fasada saumahu, maka rusak puasanya, artinya batal puasanya. Lianna dzalika minas syahwah allati tunaqidus shaum, karena ini termasuk bagian daripada syahwah yang bertentangan dengan ibadah puasa, karena ibadah puasa ini ya sejatinya adalah untuk mengekang syahwat kita. Ya. Adapun orang ini dia mengeluarkan maninya, ya, orang yang mengeluarkan maninya tentunya di sini adalah orang yang sedang mengikuti syahwatnya. Ya, karenanya dalam hal ini rusak puasanya, batal puasanya, wa alaihil qada' dunal kafarah. Tetapi dia wajib untuk mengqada puasanya, tapi tidak wajib untuk apa? Membayar kafarah. Li'annal kafarah la talzam illa bil jima'i faqat. Karena kafarah ini ya tidak diharuskan terkecuali bagi orang yang jima saja. Liurudi an-nas khassah bihi. Naam. Amma idza nama as-sha'im fahtalam. Adapun apabila orang yang sedang berpuasa ini tidur kemudian dia ihtilam, ya, mimpi, ya, au anzal min ghairi syahwah, atau maninya keluar min ghairi syahwah, tanpa syahwat, kama bihi marad, seperti ada orang dia sakit, ya, maninya keluar tanpa syahwat, fala yubtil siyamahu, maka di sini tidak membatalkan puasanya. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dzalik, karena dalam keadaan ini bukan merupakan pilihannya, ya, maninya keluar itu bukan dengan sengaja, bukan dari asal pilihannya. Nah, ada sama seperti orang yang ketika dia tidur kemudian dia mimpi, ya, mimpi basah dan keluar maninya, nah, ini tidak membatalkan puasanya. Nah, yang ketiga yang membatalkan puasa at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil mi'dah min ta'amin aw sarabin an tariqil fan amdan, yaitu seseorang yang mengeluarkan, ya, dari ususnya atau dari lambungnya dari makanan atau minuman, an tariqil fam amdan, dari jalan mulut dengan sengaja, ya. Amma idza ghalabahu al-qai wa kharaja minhu bighairi ikhtiyari fala yu'athir fi siyamihi. Adapun apabila ya tiba-tiba dia muntah dengan tanpa sengaja,
ya, bukan dia sendiri yang melakukannya sehingga dia muntah, maka ini tidak mempengaruhi puasanya. Jadi yang batal puasanya adalah orang yang sengaja muntah, misalnya dengan dia memasukkan jarinya ke dalam rongga mulutnya lalu dia muntah, maka ini batal puasanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa ya zara'ahu ay sabaqahu, tiba-tiba keluar ya makanan atau minum dari mulutnya, ya, yaitu dia muntah, falaysa alaihi qada, maka tidak wajib dia mengqada puasanya. Artinya tidak batal puasanya. Wa man istaqa, akan tetapi siapa yang sengaja muntah amdan falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada puasa. Artinya batal puasanya. Nah, yang keempat yang membatalkan puasa al-hijamah, berhijamah. Wahia ikhrajud dam mina al-jildi duna al-uruq, yaitu mengeluarkan darah dari kulit, ya, kulit yang di atas urat, ya. Nah, ini maksudnya. Fama tahtajama as-sha'im faqad afsada saumahu, maka kapan seseorang yang sedang berpuasa ini berhijamah, ya, maka rusak puasanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, aftaral hajimu wal mahjum, telah berbuka, artinya batal puasa orang yang hajim, ya, wal mahjum, yang menghijamah dan yang yang membekam dan orang yang dibekam, ini batal puasanya. Nah, wa kada yufsidu saumul hajim aydan, demikian juga rusak puasa orang yang membekam. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilah, terkecuali apabila tukang bekam ini dia membekam dengan alat yang terpisah. Ya, alat terpisah seperti sekarang yang Masya Allah bagus, ya, tinggal dipompa begini itu sudah yashab ad-dam, ya, mengeluarkan darah. Ya, tinggal disedot dengan alat khusus, alat bekam yang kita kenal di zaman kita sekarang ini. Ya, di sini muallif menjelaskan illa idza hajamahu bi alatin munfasilah walam yahtaj ila masjid dam, jadi tidak perlu dengan disedot dengan mulutnya langsung, ya, fa innahu wallahu a'lam la yuftir, maka dalam hal ini tidak membatalkan puasanya, kata muallif. Nah, jadi yang batalkan puasa tadi yaitu cara berbekam di zaman dahulu, yaitu dengan langsung disedot dengan mulut. Ya, ini yang batal puasanya. Wa fi ma'na al-hijamah ikhrajud dam bil fasd wa ikhrajuhu min ajli tabarru' bih, dan termasuk di sini dalam arti bekam juga yaitu mengeluarkan darah bil fasd, yaitu dengan membelah atau dari saluran darah di urat itu ditusuk, ya, apakah dengan jarum besar atau apa, kemudian mengeluarkan darahnya, maka ini termasuk sama dengan hukuman orang yang berbekam. Nah, ini membatalkan puasa juga. Nah, atau dia mengeluarkan darahnya untuk tabarruk, ya, untuk donor darah, maka ini juga batal puasanya. Amma khuruju ad-dam bil jurh atau qal'id daras, adapun apabila seorang keluar darahnya karena luka, ya, atau karena copot giginya, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Li'annahu laisa bihijamah wala fi ma'naha, karena ini bukan termasuk membekam dan juga tidak sama seperti dengan orang yang berbekam. Nah, pembatal yang kelima, khuruju damil haid wan nifas. Pembatal yang kelima yaitu keluar darah haid atau darah nifas, maka ini membatalkan puasa. Famata ra'atil mar'ah damal haid awin nifas aftarat, maka kapan saja, ya, wanita melihat darah haid atau nifas, maka hendaklah dia membatalkan puasanya. Wajib 'alaiha al-qada, dan wajib baginya untuk mengqada puasa tersebut yang dia tinggalkan.
li qauli Rasulullah fil mar'ah alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, tidakkah ya bahwasanya wanita apabila dia haid ya tidak boleh baginya untuk sholat dan tidak juga dia melaksanakan ibadah puasa. Nah, pembatal yang keenam niyatu al-fitr, dia berniat membatalkan puasa. Faman nawa al-fitr qabla waqtil iftar wa huwa sha'im batala shaumahu. Siapa yang berniat membatalkan puasanya sebelum waktu boleh membatalkan puasa, sebelum masuk waktu boleh berbuka puasa, ya, maka batala shaumahu, batal puasanya. Ya, wa illam yatanawal mufattiran, walaupun dia belum memakan apa saja yang batalkan puasa. Nih, jam 12 atau jam 3 dia sudah berniat, saya mau membatalkan puasa. Dia berniat, saya mau batalkan puasa. Maka otomatis ini membatalkan puasanya. Walaupun dia belum minum atau belum makan. Nah, fa innan niyyah ahadu ruknai as-siyam, karena niat ini sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, niat ini adalah salah satu rukun daripada puasa. Sekarang dia membatalkan rukunnya tadi. Ya, fa idza naqadaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan lahu in qada wa in taqada siyamu. Apabila dia sudah berniat untuk membatalkan ya puasanya tersebut dengan sengaja, in taqada siyamu, maka batallah puasanya. Ya, jadi pembatal puasa yang berikutnya adalah tanpa makan dan minum, yaitu niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa ini adalah termasuk pembatal puasa. Nah, pembatal yang ketujuh ar-riddah. Pembatal puasa yang ketujuh adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya, limunafatiha lil ibadah wa liqaulihi ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Ya. Riddah, keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam sudah tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan ibadah karena dia bukan seorang muslim. Ya, maka batal puasanya. Wa liqauli ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, ya, ini orang yang keluar dari Islam, dia melakukan kesyirikan yang besar, la yahbatanna 'amaluka, maka kesyirikan ini membatalkan amalan-amalanmu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu mufattiratis shaim atau mufattiratis shaim, pembatal-pembatal puasa. Kita ringkas, yang pertama adalah makan dan minum di siang hari Ramadan dengan sengaja. Yang kedua al-jima. Yang ketiga at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Yang keempat berbekam, ya. Berbekam ini membatalkan puasa. Yang kelima khurujud dam al-haid wan nifas, keluar darah, dan tentunya ini adalah khusus bagi wanita, keluar darah haid atau darah nifas. Kemudian yang keenam niyatu al-fitr, berniat membatalkan puasa, ini pembatal puasa. Yang ketujuh adalah riddah, keluar dari Islam, artinya murtad. Inilah 7 pembatal puasa yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.